Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur kembali untuk bisa belajar firman Tuhan. Dan saudara, saya ajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, boleh dibukakan ya, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20 boleh ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-20 nanti. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20 ya. 1 Korintus 15 ini Kolose ya. 1 Korintus bisa? Ya, 1 Korintus 15 mulai dari ayat 12. Kita baca bersama-sama 2 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20 yang terakhir. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Baik. Nah, saudara, kita masih di tema kita gitu ya. Victory of Christ, victory for us. Kemenangan Kristus itu kemenangan kita, saudara ya. Kita sudah belajar panjang lebar gitu ya. Nah, masih ingat ya, minggu lalu kita bicara tentang kemenangan Kristus itu di salib itu. Kristus telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Ya, ini minggu lalu ya. Kristus telah mengubah dari kematian menjadi kehidupan, dari kematian menjadi harapan gitu ya. Dia telah mengubah dari ketiadaan harapan menjadi harapan gitu ya. Terus dia sudah mengubah dari ketidakpastian hidup menjadi kepastian hidup. Ya kan? Itu yang diubah Kristus di dalam salib minggu lalu kita sudah lihat. Nah, hari ini saudara, kita ingin melihat jika Kristus tidak bangkit, apa yang akan terjadi? Itu yang akan kita cari tahu. Jika Kristus tidak bangkit, apa kata dunia tentang Kristus? Jika Kristus tidak bangkit, apa masalahnya, dampaknya bagi kita, saudara? Nah, tapi saya ingin saudara kembali kepada teks yang kita baca tadi ya. Masih ingat ya bacaan itu walaupun cuma bacanya sekilas gitu ya. Ada latar belakang yang menarik di jemaat Korintus. Ini kan teks yang di jemaat Korintus. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Dan ini surat pertama yang Paulus kirimkan kepada orang-orang Kristen di Korintus. Nah, ini tulisan Paulus sebetulnya untuk mengcounter suatu ajaran sesat yang sedang terjadi di Korintus. Ya, untuk melawan ajaran sesat yang sedang terjadi di Korintus. Ajaran sesat itu apa? Yang sedang berkembang di Korintus itu adalah tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati. Itu ajaran sesatnya. Jadi orang di Korintus itu, walaupun mereka orang sudah percaya Tuhan, mereka menolak kebangkitan. Nah, alasannya apa? Ternyata saudara, jemaat di Korintus ini dipengaruhi oleh filsafat dari Yunani. Nah, tokoh filsafat yang terkenal pada waktu itu adalah Plato.
Plato itu mengajarkan dua hal, saudara. Dia bilang tubuh manusia itu jahat. Tubuh ini, ya, badan kita ini, tubuh natur, daging, tulang, kulit, apalagi darah kita semua ini, menurut ajaran Plato itu jahat, itu buruk, itu sifatnya panah. Karena itu menurut Plato tidak mungkin ada kebangkitan. Karena tubuh manusia itu jahat, tubuh manusia itu buruk, tubuh manusia itu bersifat sementara. Tetapi yang baik itu cuma satu, yaitu roh. Maka roh bersifat kekal. Ini menurut ajaran Plato. Nah, ajaran Plato ini, saudara, berkembang di beberapa jemaat waktu itu. Salah satunya adalah Korintus. Jemaat di Korintus bilang, nggak ada kebangkitan. Iya, nggak ada kebangkitan. Tubuh nggak mungkin bangkit menurut ajaran Plato. Begitu kan? Nah, saudara, masalahnya adalah waktu itu Yesus diberitakan bahwa Yesus mengalami kebangkitan. Nah, terjadi benturan, saudara. Mereka mengerti bahwa tubuh nggak mungkin bangkit. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Tapi Paulus bilang, Yesus sudah bangkit dari kematian. Maka bagi mereka, Yesus pun tidak bangkit. Ini cerita bohong ini. Cerita bohong dari para rasul dia. Karena Yesus pun tidak mungkin bangkit. Kenapa? Karena Kristus punya tubuh manusia seperti kita. Kalau dia punya tubuh manusia seperti kita, itu adalah tubuh yang jahat, tubuh yang fana, tubuh yang buruk, gak mungkin bangkit. Sehingga mereka menolak kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasih, inilah ajaran sesat yang menjadi latar belakang dari beberapa ayat yang kita baca tadi. Nah, saudara, untuk mengcounter ini, untuk melawan ini, Paulus berandai-andai dengan orang di Korintus, jemaat di Korintus. Dia berandai-andai, ya, bahwa seandainya Kristus nggak bangkit, apa yang terjadi? Dia berandai-andai. Oke, saya ikutin kalian ya. Kalian kan menolak kebangkitan. Kalian tidak terima kebangkitan Kristus. Oke, kalau gitu saya ikut kalian. Seandainya Kristus nggak bangkit, kira-kira apa yang terjadi? Dia berandai-andai dengan jemaat Korintus. Dari ayat 12 sampai 20 tadi, itu semuanya ada berandai-andai daripada Paulus. Nah, saya kasih tahu, ada paling tidak ada 7 atau 8 ya pengandaian yang dibuat oleh Rasul Paulus kepada mereka. Seandainya Yesus tidak bangkit, yang pertama yang terjadi menurut Rasul Paulus di dalam ayat 13 yang kita udah baca, Kristus juga tidak bangkit. Oke, kalau tidak ada kebangkitan menurut kalian, menurut Plato, kalau kalian menolak tubuh itu nggak bisa bangkit, maka Yesus pun tidak bangkit. Dalam ayat 13 kita baca itu tadi. Kenapa? Karena Plato bilang tubuh itu jahat, tubuh itu buruk, tubuh itu sifatnya fana. Maka kalau tidak ada kebangkitan, Yesus pun tidak bangkit. Karena itu dalam ayat 13 Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara, ajaran Plato ini sangat kuat waktu itu. Terjadi perdebatan yang sangat sengit antara Rasul Paulus dengan orang-orang di Korintus yang memegang ajaran Plato itu. Sehingga banyak orang percaya di Korintus ini, saudara, tidak percaya kebangkitan Kristus. Mereka anggap ajaran Paulus itu adalah salah. Mereka anggap ajaran Paulus itu keliru soal kebangkitan. Bahkan ajaran Plato menurut mereka itu sangat masuk akal daripada yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena mungkin yang sering mereka lihat, ya, kematian lebih banyak daripada kebangkitan. Bahkan mereka belum pernah melihat apa yang namanya kebangkitan. Jadi sangat tidak masuk akal bagi mereka ajaran Paulus tentang kebangkitan Yesus. Karena itu mereka bilang enggak. Mereka tetap menolak yang namanya kebangkitan. Sehingga mereka anggap Paulus itu omong kosong, saudara. Yang kedua, Paulus berkata, kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, yang kedua adalah pemberitaan Injil itu akan sia-sia. Ini menurut Rasul Paulus ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudara, semua yang diberitahukan oleh Paulus kepada mereka, intinya adalah ya pemberitaan Injil itu sia-sia, nggak ada guna kalau Yesus nggak bangkit dan kalian menolak kebangkitan Kristus, ya kan? Injil itu bicara tentang apa? Injil itu bicara tentang Yesus juru selamat. Dia mati untuk dosa-dosamu gitu ya. Dia bangkit untuk memberikan harapan.
Nah sekarang semua itu nggak ada gunanya kalau kalian menolak kebangkitan Kristus, ya kan? Kalau dia nggak bangkit, semua itu cuma omong kosong. Sebab Yesus nggak mungkin menjadi juru selamat kalau dia nggak mati bagi dosa kita. Dia nggak mungkin jadi juru selamat kalau dia nggak bangkit. Kalau kalian tolak kebangkitan dia, maka pemberitaan tentang dia semua sia-sia. Di sini Paulus menegaskan, jika Kristus tidak bangkit, pemberitaan Injil sia-sia. Perjalanan Paulus keliling dunia memberitakan Injil juga sia-sia. Semua dana yang dihabiskan untuk penginjilan pada waktu itu juga sia-sia. Semua tenaga pikiran, semua yang Paulus korbankan bagi penginjilan juga akan sia-sia kalau kalian menolak kebangkitan Kristus. Yang ketiga, dia berandai-andai yang ketiga. Kalau kalian menolak tidak ada kebangkitan, maka yang ketiga menurut Rasul Paulus, iman menjadi kosong. Iman tidak ada isinya. Makanya dia katakan, maka sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Artinya apa? Iman mereka akan sia-sia, tidak ada isinya, nggak ada kontennya. Tidak ada realitasnya. Punya iman tapi realitasnya nggak ada. Palsu, hampa. Cuma cangkang doang, nggak ada dalamnya, kosong. Hanya terbatas pada tradisi agama tok. Kalian percaya Yesus tapi kalian nggak percaya dia bangkit. Dan tidak ada kuasa. Ini menurut Paulus. Jadi iman yang kosong adalah iman yang nggak memiliki dasar kebenaran. Karena mereka nggak percaya kebangkitan Kristus. Tidak ada kuasa sama sekali. Akibatnya apa? Iman mereka kosong. Nah jemaat di Korintus itu saudara nampaknya rohani. Nampaknya mereka rohani gitu ya. Tapi sebetulnya kosong. Karena iman mereka kosong. Tanpa mereka percaya Yesus yang bangkit, maka nggak ada gunanya iman itu. Iman mereka menjadi iman yang kosong. Iman mereka cuma ada di kepala, bukan di hati. Ini yang terjadi di Korintus, saudara. Karena mereka menolak yang namanya kebangkitan Kristus. Dan percaya ajaran Plato bahwa kebangkitan tidak ada. Termasuk Kristus pun tidak bangkit. Pengandaian yang keempat menurut Rasul Paulus, kalau betul menurut kalian tidak ada kebangkitan, maka rasul-rasul adalah saksi palsu. Kami ini saksi palsu, kata Rasul Paulus. Kalau betul tidak ada kebangkitan dan kalian menolak kebangkitan Kristus, kami ini nabi-nabi palsu. Kami ini saksi-saksi palsu. Ayat 15 dia berkata, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau betul dia tidak dibangkitkan, kami ini saksi palsu. Kami ini nabi-nabi palsu. Saudara, berdusta, saksi palsu itu di sini apa? Mereka memberi kesaksian yang tidak benar. Mereka mengklaim sesuatu sebagai fakta padahal nggak terjadi. Itu yang menjadi gelar para rasul kalau betul kebangkitan itu tidak ada. Dan Yesus pun ditolak kebangkitannya. Dalam konteks ini apa? Para rasul memberitakan Kristus telah bangkit dari kematian. Tapi jika itu nggak benar, ya mereka itu dicap sebagai pendusta rohani. Tahu pendusta rohani? Ya pendusta tapi rohani gitu ya. Orang-orang rohaniawan yang berdusta, pendeta berdusta, para nabi berdusta, para rasul pendusta. Kita ini dijadikan pendusta kalau Yesus tidak bangkit dan kalau kalian menolak Yesus itu bangkit. Jadi kalau Yesus nggak bangkit apa? Ya mereka akan disebut sebagai menyalahgunakan nama Allah dalam kebohongan atau untuk kebohongan. Bahkan mereka bisa dicap menista nama Tuhan, menista agama. Nah kalau ini yang terjadi dampaknya apa? Menurut Rasul Paulus, jika ternyata Rasul itu adalah pembohong tentang kebangkitan Kristus, dampaknya adalah para Rasul itu dicap saksi palsu, Injil itu disebut kebohongan, iman itu cuma tipu-tipuan, dan gereja dibangun di atas dusta. Itu yang terjadi kalau kebangkitan itu tidak ada. Tapi nanti kita lihat dalam ayat 20, penegasan terakhir itu berbeda. Akibatnya seluruh kekristenan akan runtuh. Tidak ada yang namanya makna sama sekali kalau kita percaya tidak ada kebangkitan Kristus. Pengandaian yang kelima, kalau kalian bilang tidak ada kebangkitan, kata Paulus kepada orang di Korintus,
Maka orang-orang percaya pun masih di dalam dosa mereka. Kita masih ada dalam status dosa. Paulus mengatakan ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Jika Kristus nggak bangkit, kamu nggak terima kebangkitan Kristus, tidak ada yang namanya pengampunan, tidak ada yang namanya penghapusan dosa, nggak ada. Ya, diangkat, tidak ada yang namanya diangkat atau diadopsi menjadi anak-anak Allah, nggak ada itu. Tidak ada yang namanya perdamaian atau pendamaian dengan Tuhan, nggak ada. Tidak ada yang namanya pengganti kita untuk dihukum, untuk dibinasakan, nggak ada. Harusnya kita yang mati, Kristus yang mati. Tapi karena Kristus dianggap tidak bangkit, maka kita tetap akan binasa. Tidak ada yang namanya keselamatan, tidak ada yang namanya hidup kekal, tidak ada yang namanya surga. Sebab semuanya masih di dalam dosanya masing-masing. Kalau Kristus tidak bangkit, dan kalau tidak ada kebangkitan menurut kalian. Pengandaian yang keenam menurut Rasul Paulus. Kalau kalian menolak kebangkitan Kristus, kalau kalian mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan Kristus, yang keenam adalah orang mati dalam Kristus tetap binasa. Dari Adam sampai Rasul Paulus pada zaman dia hidup, ada banyak orang mati di dalam Kristus, mati karena percaya kepada Kristus. Hidup mereka sudah berlalu, hidup mereka sudah nggak ada, tapi mereka mati dalam iman kepada Kristus. Tapi kalau Kristus nggak bangkit, mereka yang mati dalam Kristus pun binasa. Dalam ayat 18 dia bilang, jika Kristus tidak bangkit, maka demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tidak ada harapan, saudara. Artinya apa? Artinya orang-orang ini adalah orang yang pernah percaya Yesus selama hidupnya, orang yang pernah ikut Yesus selama hidupnya, orang yang pernah mengorbankan hidupnya selama hidupnya, orang yang pernah melayani Yesus selama hidupnya, orang yang pernah menaruh harapan imannya kepada Yesus selama hidupnya. Tetapi Yesus ternyata nggak bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit seperti kalian menolak kebangkitannya, maka mereka-mereka yang mati dalam Kristus selama ini pun binasa. Ini menurut Rasul Paulus. Ya, mereka akan binasa. Ya, kalau Kristus nggak bangkit. Atau dengan kata lain, kalau Kristus nggak bangkit, orang-orang yang mati, yang percaya Yesus selama ini itu apa? Hidup mereka juga tidak diselamatkan. Ya, tidak ada kebangkitan untuk mereka, tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin mereka berjumpa Tuhan, karena mereka binasa. Saudara, perkataan-perkataan Yesus yang pengandaian ini menggoncang orang di Korintus. Menggoncang iman mereka, konsep mereka. Dan itu juga menyentuh iman orang di Korintus, saudara. Sebab Paulus berkata begini, jika Kristus tidak bangkit, maka semua harapan kalian pun runtuh. Ya, kalian punya harapan itu nggak ada guna, dan kalian tidak ada harapan untuk ketemu kembali dengan orang-orang yang kalian cintai. Tidak akan pernah. Kalian tidak akan pernah ada harapan untuk diselamatkan. Kalian tidak akan pernah ada harapan untuk hidup yang kekal, dan kalian tidak akan pernah ada harapan untuk masuk ke surga kalau kalian menolak kebangkitan Kristus. Ini yang Paulus berikan untuk mereka. Yang ketujuh, pengandaian yang ketujuh. Kalau kalian menolak kebangkitan, kalau kalian tidak menerima kebangkitan Kristus, maka yang ketujuh menurut Paulus, orang Kristen adalah orang yang paling malang. Apa artinya paling malang? Ya, ayat 19 saya baca dulu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang daripada segala manusia. Dalam arti kalau ternyata Yesus gak bangkit gitu ya. Kalau kita cuma naruh harapan cuma sama dia, ternyata dia gak bangkit. Wah, kita paling malang. Malang di sini artinya apa? Ya, malang di sini adalah orang yang patut dikasihani. Orang Kristen itu paling patut dikasihani. Kita adalah orang-orang yang paling patut dikasihani. Paling dirugikan. Ya, paling ditipu atau paling tertipu. Kita adalah orang-orang yang paling tertipu kalau Yesus nggak bangkit. Kita adalah orang-orang yang paling rugi atau paling dirugikan kalau Yesus nggak bangkit. Bayangkan saudara, bayangkan saja. Coba kita bayangkan gitu ya. Kalau Yesus benar-benar nggak bangkit, katakanlah Yesus nggak pernah bangkit. Pengorbanan kita sudah banyak kan. Kita udah berkorban banyak untuk Tuhan. Kita menyangkal diri karena ikut Tuhan.
Kita hidup dalam kekudusan dengan begitu ketat. Kita menolak segala dosa dan kenikmatan dunia ini karena ikut Yesus. Kita rela dihina, ditolak demi Kristus kan. Kita menderita demi dia. Ternyata dia nggak bangkit. Kita paling malam. Menurut Rasul Paulus. Jika tidak ada kebangkitan, maka semua pengorbanan kita tadi tidak ada nilainya. Tidak ada gunanya. Semua sia-sia, kata firman. Ya, kita adalah orang-orang Kristen yang paling dikasihani karena kita percaya sesuatu yang nggak benar. Atau dengan kata lain, jika Kristus tidak bangkit, maka orang Kristen adalah orang yang hidup dalam ilusi terbesar di dunia ini. Tahu ilusi? Ilusi itu kalau kita ada ilusi secara visual, ya, secara visual. Ada istilah yang sering kita pelajari itu di waktu di sekolah dulu yang disebut dengan fata morgana. Pernah dengar? Fata morgana itu kita lihat jalan di siang hari gitu ya, yang lagi terik. Kita lihat jalan raya itu kayak ada airnya. Kita lihat dari jauh, kayak ada air di atas aspal gitu. Padahal itu bukan air. Itu yang disebut dengan fata morgana. Waktu kita dekat sana, nggak ada airnya. Tapi dari jauh kayak ada air. Nah, kita tertipu kan? Nah, secara iman Kristen bisa nggak kita hidup di dalam ilusi terbesar? Dalam pengandaian Rasul Paulus bisa. Kalau kita menolak yang namanya kebangkitan dan kita nggak percaya kebangkitan Kristus, kita nanti bisa terjebak dalam pengertian ilusi terbesar. Dalam arti kita melihat Kristus itu seperti sesuatu yang berguna bagi kita, padahal nggak berguna karena kita nggak percaya kebangkitannya, gitu ya. Kita merasa aman, tapi sebetulnya kita nggak selamat, gitu ya. Kita merasa benar, tapi sebenarnya kita hidup di luar kebenaran, gitu. Apa yang kita percaya itu nggak benar, gitu. Kita merasa mengenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan nggak kenal kita, karena kita tidak percaya hal yang paling penting dalam kehidupan Kristus, gitu. Ilusi membuat seseorang merasa tenang, tapi sebenarnya enggak. Dia nggak rasa tenang sebetulnya, gitu ya. Nah, jemaat di Korintus ini mengalami ilusi. Ilusi secara iman. Ilusi mereka apa? Mereka merasa, kami orang Kristen kok. Loh, namanya juga jemaat Kristus, jemaat di Korintus. Gereja di Korintus. Ada orang-orang percaya di Korintus. Luar biasa, jemaat ini ya. Kalau kita lihat nanti perkembangannya. Wah, jemaat di Korintus itu orang-orang yang mengaku percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tapi kalau mereka tidak percaya kebangkitannya, itu hidup dalam ilusi namanya. Mereka merasa sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi ada satu bagian dari kehidupan Kristus yang mereka nggak percaya. Ya, itu namanya ilusi. Orang percaya bisa nggak hidup dalam ilusi seperti itu? Bisa. Ya, banyak orang datang ke gereja, dia merasa aman, tenang di gereja, dia merasa sudah diterima oleh Tuhan gitu ya. Tapi dia sebetulnya belum bertobat. Dia sebetulnya belum membereskan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia masih di luar keselamatan. Tapi dia udah merasa kayak jadi orang Kristen. Dia merasa jadi orang Kristen atau orang keturunan Kristen gitu ya. Saya lahir di keluarga Kristen, lalu kita merasa sudah jadi Kristen. Kalau kamu belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, biar kamu 1000 kali lahir dari keluarga Kristen, tetap kamu bukan orang Kristen sejati. Karena belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa terjebak dalam ilusi rohani kayak begini, saudara. Nah, yang ke-8 sebenarnya tidak ada di dalam ayat-ayat yang kita baca. Saya tambah satu hal. Ya, pengandaiannya. Paulus bilang, kalau kalian menolak kebangkitan dan tidak percaya kebangkitan Kristus, ada 7 tadi dia sudah bilang. Satu hal yang ke-8 saya tambahkan. Kristus itu akan disebut pendusta. Kristus akan disebut pembohong, penipu. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus selama ini tidak sesuai dengan realitas yang dia kerjakan. Kalau Yesus sudah bangkit, berarti dia adalah pendusta besar, dia adalah pembohong besar, dia penipu besar. Karena yang dia katakan itu kontras dengan realitas yang terjadi.
Lu apa yang dia katakan? Saya sebut saja. Ini yang dia katakan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan dia sebagai juru selamat. Yang kedua yang dia pernah katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Ini pernyataan bahwa dia adalah hidup itu sendiri. Yang ketiga dia bilang, silakan hancurkan bait Allah ini. Pada hari ketiga aku akan membangunnya kembali. Ini pernyataan kebangkitan dia sebelum dia mati. Saya tambah satu lagi yang keempat. Yesus berkata, anak manusia harus diserahkan dan disalibkan, tetapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Loh, dia ngomongnya semua soal kebangkitan kan. Loh, begitu dia mati lalu dia nggak bangkit, orang akan bilang Yesus itu pembohong. Yesus itu pendusta. Dia penipu besar. Bayangkan saudara, kalau dia tidak bangkit, semua kata-kata dia yang seperti saya sebutkan tadi. Dan satu dunia akan bilang begini, dia pendusta. Dan satu dunia akan bebas mengatakan apapun tentang Yesus. Ya, mereka akan bilang dia pendusta, kah, penjahat, kah, penyesat, kah, apapun mereka akan sempat bilang. Orang Israel sekarang, kalau kita ngomong soal Yesus kepada mereka, mereka bilang, oh itu penyesat itu. Itu tokoh yang membawa agama baru itu. Mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias, saudara. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Tapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka anggap dia penyesat, pembawa agama baru. Karena dia bukan agama Yahudi menurut orang Israel. Sampai hari ini. Nah, yang menarik saudara, yang menarik. Setelah Rasul Paulus berandai-andai dengan jemaat di Korintus tentang 7 dan 8 hal tadi, pada akhirnya dia memberikan penegasan. Penegasannya di dalam ayat 20. Tolong tampilkan kembali 1 Korintus 15 ayat 20. Kita baca dengan bersuara ya. 1 Korintus 15 ayat 20. Saya ingin kita baca dengan suara agak nyaring dikit ya, supaya masuk dan meresap di pikiran kita. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Setelah dia ngomong dari ayat 12 sampai ayat 19, dia berandai-andai kalau Yesus tidak bangkit, seperti kalian menolak kebangkitannya. Dia sebutkan ada 7, bahkan saya tambah 1, 8. Yesus akan disebut pembohong. Tetapi dia buat penegasan di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan. Kalian tidak bisa bantah ini. Kalian tidak bisa tolak lagi. Seolah-olah Paulus mau bilang, ajaran Plato itu salah. Ajaran Plato itu keliru. Ajaran Plato itu cuma melihat tubuh sebagai tubuh dosa. Mereka lupa kalau tubuh Kristus adalah tubuh tanpa dosa. Dan dia seolah-olah mengatakan ajaran Plato tidak mengerti yang namanya tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara, disinilah Paulus menegaskan kembali bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dia telah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sulung bagi semua yang nanti yang percaya kepadanya. Mereka akan bangkit. Kalau Kristus yang sulung, mereka yang menjadi miliknya juga akan ikut dibangkitkan. Itu kata Rasul Paulus. Atau dengan kata lain, jika kau percaya kepada Kristus, waktu Yesus dibangkitkan, maka dalam kebangkitan Kristus dia akan membangkitkan engkau juga. Gitu ya. Orang mati di dalam Kristus itu tidak akan binasa. Ya, asal sudah percaya, mereka akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan yang menarik, Kristus yang benar-benar bangkit itu menunjukkan apa? Yesus bukan pendusta. Yesus bukan penipu. Para rasul bukan saksi palsu. Pemberitaan Injil tidak sia-sia. Iman Kristen tidak kosong. Orang percaya telah diampuni. Orang yang mati dalam Kristus tidak binasa. Orang Kristen adalah orang yang paling beruntung, bukan paling malang. Pengorbanan dan penderitaan membuat Kristus tidak sia-sia, tapi bernilai kekal. Dan kematian bukan akhir, tetapi pintu yang membawa engkau kepada kehidupan yang kekal. Karena Kristus benar-benar bangkit.
Jadi waktu Yesus bangkit, ya, waktu Yesus bangkit, kebangkitannya adalah sebuah validasi, tahu ya validasi ya, dan deklarasi bahwa apa yang dia klaim itu benar. Sebuah validasi dan deklarasi bahwa apa yang dia katakan itu betul-betul terjadi. Dan itu benar adanya. Dia nggak bohong dan dia tidak berkata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka seluruh dunia, saudara, harus menentukan sikap. Kalau Yesus tadi nggak bangkit, dunia boleh berkata apa saja tentang Kristus. Tapi kalau Kristus bangkit, dunia cuma ada dua pilihan. Kamu terima atau tidak terima. Kamu tolak atau kamu menerima. Cuma itu. Ya, kalau kamu menerima, puji Tuhan. Kalau kamu nggak terima, ya resiko, gitu ya. Jadi ini menarik, saudara. Nggak ada lagi pilihan yang netral, karena Kristus sudah bangkit. Jadi hari ini kalau Kristus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, dunia nggak bisa netral lagi. Dunia mesti pilih antara dua ini. Kamu percaya, tidak percaya. Kamu terima atau kamu tolak kebangkitan dia. Kita sebagai orang yang percaya, kita terima. Kita percaya Yesus bangkit. Dan itu fakta sejarah. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, saudara, John Calvin, seorang teolog terkenal sekali. Dia berkata begini, menarik sekali perkataan dia. Kebangkitan Kristus adalah pusat rencana Allah. Karena itu penyaliban dan kebangkitan Kristus bukan tragedi, bukan pula rencana cadangan Allah, tetapi bagian dari ketetapan Allah dari sejak kekekalan. Ini menurut John Calvin. Nah, menurut John Calvin tadi berarti apa? Kebangkitan Kristus itu sangat penting, urgent di dalam ajaran Kristen. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau kita cabut ini kebangkitan Kristus dari ajaran Kristen, lalu kita buang, maka ajaran iman Kristen itu timpang dan tidak ada gunanya. Kita cabut aja. Kan hidup Kristus itu kan paling tidak ada 5 fase ya. Dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Ya kan? Dan nanti yang terakhir dia akan datang kembali. Yang satu ini belum terjadi. Yang 4 sudah terjadi. Dia mati, dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Sudah, tinggal 1, dia datang kembali. Ini 5 fakta, 5 fase hidup Kristus. Kalau kita cabut yang keempat tadi, itu dia bangkit, kita buang. Saudara, kapan dia bisa datang gitu ya? Atas fakta apa dia bisa datang kalau dia tidak bangkit? Gitu ya. Nah, karena menurut John Calvin itu adalah kebangkitan Kristus itu adalah pusat ajaran Kristen, maka dia memberikan 6 pentingnya kebangkitan Kristen, ya, kebangkitan Kristus dalam iman Kristen maksudnya. 6 pentingnya, 6 urgensinya, ya, kebangkitan Kristus itu di dalam iman Kristen. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu menggenapi janji firman Tuhan. Dia menggenapi firman Allah atau Alkitab, ya. Dengan tergenapinya Alkitab tentang Yesus yang bangkit, karena di Alkitab tuh ngomong tentang kebangkitan dia berkali-kali, saudara ya. Dan itu tergenapi persis yang tertulis dalam Alkitab. Janji Allah tergenapi, maka di sini dikatakan bahwa janji itu tergenapi secara historis. Ini fakta sejarah, bukan mitos, bukan dongeng. Ini menarik ya. Iman Kristen tidak berdiri di atas wahyu yang abal-abal. Iman Kristen tidak berdiri di atas mitos. Iman Kristen tidak berdiri di atas dongeng, cerita-cerita nenek moyang. Bukan. Iman Kristen berdiri di atas kepastian wahyu yang pasti. Dan itu bukan omong kosong. Itu fakta sejarah. Ini urgensi pertama menurut John Calvin. Maka benarlah satu perkataan dalam Alkitab yang mengatakan, firmanku tidak mungkin gagal. Dan betul-betul tergenapi, saudara. Yang kedua menurut John Calvin, kebangkitan itu adalah dasar pembenaran. Ya kan? Salib itu simbol dari pembayaran dosa kita. Jadi kalau sudah lihat salib ya, jangan, ya ini kadang-kadang orang Kristen lihat salib maknanya macam-macam. Ada yang lihat salib ya sudah sebatas seni saja gitu ya. Lihat salib lalu dia ingat Yesus ada di situ gitu.
Dia lihat salib, ya ada yang bilang, ya itu bisa menolak setan itu, gitu kan. Macam-macam ya. Kalau kita belajar ke Alkitab, harusnya kita punya pengertian yang lebih bagus dong. Waktu kamu lihat salib, itu tanda pembayaran dosa kita loh. Itu tanda bayar dosa kita. Artinya apa? Ya simbol dari pembayaran dosa saya itu ya salib. Gitu kan? Lalu kebangkitan, nah ini dia. Salib itu simbol pembayaran dosa saya. Yesus mati di sana itu simbol pembayaran dosa saya. Nah, Yesus bangkit itu adalah deklarasi bahwa pembayaran dosa saya udah selesai, udah diterima. Jadi kalau kita lihat Yesus bangkit itu, ya pembayaran dosa saya udah selesai. Tidak lagi perlu bayar-bayar, sudah selesai. Utang sudah dilunasi, masa kita bayar lagi? Jadi hanya kebangkitanlah yang menyatakan orang Kristen bisa dibenarkan, menurut John Calvin. Yang ketiga, kebangkitan menyatakan kemenangan Kristus yang sempurna. Waktu Yesus bangkit, saudara, ia menang secara tuntas, sempurna, tanpa tersisa. Semua musuh-musuh sudah dikalahkan, tidak ada yang tertinggal, dan tidak ada yang tidak sempurna. Selesai semua. Tidak ada yang lupa ditumpas. Enggak kayak Yosua. Yosua bilang, selesaikan semua, habisin semua raja-raja yang di Kanaan. Yang dihabisin cuma 5 saja yang besar. Yang lain-lain dibiarkan hidup. Yang dibiarkan hidup oleh tentara-tentara Yosua kemudian, itulah nanti yang akan menjadi musuh Israel di kemudian hari. Padahal harusnya Tuhan bilang, habisin semua. Tapi masih disisa-sisain. Yang sisa-sisa itulah nanti yang menjadi perang kemudian. Yesus enggak. Dia habiskan semua. Selesai semua musuh-musuhnya. Yang keempat, kebangkitan itu sebagai dasar kelahiran baru kita, hidup baru kita. Sebenarnya lahir baru dan hidup baru itu adalah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan melalui Roh Kudus. Tapi Roh Kudus gak mungkin kerja dulu kalau Yesus belum bangkit. Yesus bangkit, dia memberikan harapan yang baru. Roh Kudus bekerja melalui dasar itu. Maka engkau memiliki kelahiran baru dan harapan yang baru, hidup yang baru, terjadi transformasi. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus memberikan engkau masa depan dan hidup harapan yang baru. Yang kelima, menurut John Calvin, kebangkitan itu adalah jaminan kemuliaan akhir kita. Ya, jaminan kemuliaan akhir kita. Kalau Kristus nggak bangkit, gimana kau bisa loncat ke surga? Kalau Yesus nggak bangkit, gimana kau manjat ke surga sana? Nggak bisa. Kalau kau nggak bangkit, bagaimana kau mengalami kemuliaan Tuhan? Nggak mungkin. Kalau Yesus nggak bangkit, bagaimana kau bisa ketemu Tuhan? Nggak bisa. Kebangkitan Kristus inilah yang membawa dan memungkinkan kita dimuliakan bersama dengan Dia. Amin, saudara. Kita akan dimuliakan, berjumpa Tuhan di dalam kemuliaannya. Tapi banyak orang tidak bisa berjumpa Tuhan karena tidak mengalami kebangkitan Kristus. Yang keenam, nah ini yang terakhir menurut John Calvin, bahwa sangat penting dan urgent kebangkitan Kristus itu dalam iman Kristen. Yang keenam, kebangkitan membuat iman Kristen berdiri di atas fakta sejarah yang objektif, bukan perasaan, bukan ilusi. Tadi saya sudah jelaskan ilusi ya. Iman Kristen berdiri di atas fakta sejarah nyata, ya, bukan karangan manusia, bukan cerita, bukan ide-ide, bukan mitos, bukan dongeng. Ya, yang kedua, kesaksian para saksi mata. Itu juga menjadi dasar para rasul, para nabi menyaksikan itu. Ya kan? Bukan 1-2 orang, tapi ratusan orang menyaksikan Yesus yang bangkit dan dia naik ke surga. 500 orang melihat dia naik ke surga. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga penggenapan firman Tuhan tidak pernah meleset, sesuai dengan apa yang tertulis, tergenapi sesuai dengan itu. Iman Kristen berdiri di atas fakta-fakta yang luar biasa. Makanya kalau berdebat dengan orang muslim itu, kalau lihat aja debater-debater kita itu ya, kadang-kadang ya ada yang pinter, ada yang nggak pinter gitu ya. Kalau ketemu yang pinter itu, orang muslim nggak bisa apa-apa. Semua imajinasi mereka pakai. Kalau kita fakta sejarah, ini loh faktanya.
Faktamu apa? Datamu apa? Bahkan ada satu di beberapa tahun yang lalu ngomong, fakta Yesus tidak bangkit, ya bukan Tuhan. Tidak bangkit atau tidak, bukan Tuhan. Dia bilang, ya tidak ada buktinya adalah tidak ada buktinya. Ya, aneh kan? Aneh-aneh gitu kan. Buktinya adalah ya tidak ada buktinya. Loh, gimana ngomong kayak begitu gitu? Ayo kita adu bukti gitu. Nah, Kristen bisa menunjukkan itu. Yang lain tidak bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya kita bisa mengerti kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Ada banyak hal, saudara. Kalau dia tidak bangkit, maka semuanya runtuh. Tapi Paulus bilang, yang benar adalah Yesus telah dibangkitkan. Dan dia bangkit buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin membawa kita sedikit berefleksi di akhir minggu terakhir di bulan April ini. Setelah sekian lama kita merenungkan khotbah tentang kebangkitan Kristus. Dari minggu ke minggu kita udah belajar tentang kebangkitan Kristus. Kita mau mengakhiri bulan ini dengan sungguh-sungguh meyakini kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus yang hidup, kami datang kepadamu saat ini. Bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai orang yang membutuhkan Engkau. Jika selama ini kami hidup seolah-olah Engkau tidak bangkit, ampunilah kami. Jika kami hanya rutinitas, jika hati kami mungkin jauh, jika kami masih menyimpan dosa, Tuhan, kami percaya Engkau yang bangkit dari kematian, maka kami juga akan bangkit bersama dengan Tuhan. Kami membuka hati kami, segala luka kami, segala dosa kami, segala beban hidup kami bawa ke hadapan Tuhan. Mungkin kami menyembunyikan sesuatu, kami pura-pura lelah, atau kami lelah hidup dalam dosa yang sama. Hari ini kami menyerah. Kami datang apa adanya Tuhan. Kami buka topeng kami buka segala alasan yang ada pada kami. Jamah hati kami di tempat ini. Pulihkan kami. Nyalakan kami kembali. Lepaskan kami dari segala ikatan yang membuat kami tidak beriman dan tidak percaya. Kami percaya, kami tahu Engkau hidup. Dan kami juga tahu Engkau bekerja saat ini buat kami. Sekarang Tuhan, kami ingin mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatunya untuk kemuliaan-Mu. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami memiliki harapan. Kami boleh meninggalkan hidup lama kami, hidup dosa kami, hidup kami yang tidak berkenan itu. Tapi kami datang dengan satu komitmen yang baru untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus yang membawa pembaharuan karena kebangkitan yang Kau berikan buat kami. Engkau tidak dikubur, Engkau telah hidup kembali, dan hidup yang Kau berikan kepada kami adalah hidup yang membangkitkan semangat dan seluruh keberadaan kami. Berkati kami semua dan jemaat-Mu. Apapun yang kami hadapi, tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan sekalipun, kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa mematikan apa yang ada pada kami. Sebab sumber hidup itu ada pada Kristus, dan Kristus telah mengaruniakannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan panggilan kami, iman kami. Perjalanan hidup kami mengikut Tuhan. Jatuh bangunnya kami percaya Tuhan selalu menopang, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Tapi tangan Tuhan akan mengangkat kami kembali untuk berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dari minggu ke minggu tentang kebangkitan Kristus. Kemenangan Kristus ada kemenangan kami. Kami tidak lagi kalah terhadap apapun juga. Tapi kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Teguhkan dan kuatkan kami semua dengan firman Tuhan, dan Tuhan pimpin kami untuk memasuki bulan yang berikutnya
dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan yang berbeda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.